Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Agung Nugraha, NIM 1918285. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah 5 pelanggaran etika dan sanksinya di bidang teknologi informasi. Langsung saja kita mulai ke makalahnya. Di sini saya mengambil 5 pelanggaran etika dan juga sanksinya. Yang pertama itu ada DDoS attack atau Distributed Denial of Service, yang mana merupakan serangan siber yang dilakukan dengan cara mengirimkan fake traffic pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server tersebut tidak mampu mengatur semua traffic dan menyebabkan server tersebut down. Ciri-cirinya adalah biasanya terjadi peningkatan traffic yang sangat padat di bandwidth-nya, baik di bandwidth download maupun upload. Kemudian peningkatan tersebut juga terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung secara terus-menerus. Makanya CPU untuk serving juga akan sangat tinggi meskipun ketika dicek itu aktivitasnya tidak ada yang berjalan. Dan terakhir, tingginya load pada CPU menyebabkan kinerja CPU menurun sehingga website dan layanan online itu tidak bisa diakses. Ada beberapa juga jenis dari DOS attack. Di antaranya adalah serangan pada volumetric, protokol, dan juga layar aplikasi. Untuk sanksinya sendiri itu beberapa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berhubungan dengan denial of service, di antara lain yang pertama ada pasal 32 ayat 1 untuk pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang kedua, pasal 32 ayat 1 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dan yang ketiga, pasal 33 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Itu untuk DDoS attack. Lanjut, yang kedua itu ada penyebaran berita hoax. Hoax merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi atau bisa dikatakan dengan berita bohong. Cirinya adalah biasanya berita hoax itu menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan. Dan juga biasanya sumbernya pun tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Pesannya itu sepihak dan biasanya mencantumkan nama tokoh berpengaruh agar lebih dipercaya lah, padahal berita itu bohong. Dan judulnya itu tidak cocok dengan isi dan biasanya provokatif. Penyebaran berita hoax juga memiliki dampak bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar, masyarakat menjadi saling curiga dan bermusuhan, biasanya ada opini salah terhadap fakta, rawan terjadinya eskalasi konflik dan kerusuhan, kemudian terjadinya radikalisme dan lainnya yang terkesan buruk karena sering menjadi objek penyebaran berita hoax terbanyak. Dan untuk sanksinya sendiri, yang pertama, setiap orang menyebarkan berita bohong atau hoax yang termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang ITE akan dipidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dan yang kedua, bunyi dari UU ITE pasal 273, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan untuk yang ketiga ada hacking. Hacking adalah teknik yang dilakukan oleh orang, baik itu hacker, cracker, penyusup, ataupun penyerang, untuk menyerang sebuah sistem jaringan dan aplikasi dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari hal-hal yang dimaksud untuk mendapatkan hak akses atau atas data dan sistem. Biasanya beberapa melakukannya untuk bersenang-senang, ada juga demi keuntungan kayak ada bisnisnya gitu. Ada juga beberapa yang melakukan sebagai pengakuan, misal pengen diakui sama pemerintah atau apapun. Itu biasanya iseng-iseng ya melakukan hacking ke website tertentu. Nah, itu pun biasanya ada niat positif dan negatif, meskipun memiliki tujuan yang berbeda. Intinya adalah untuk menemukan kelemahan dalam sistem untuk memanfaatkannya. Seorang yang melakukan tindakan hacking itu disebut hacker. Biasanya hacker itu melakukan percobaan itu
Misal vulnerability testing itu melakukan scan terhadap sistem dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem tersebut memiliki kelemahan, solusi untuk menambah kelemahannya, apa konfigurasi sistem yang mereka pakai, dan juga dihasilkan sebuah laporan keamanan. Dan ada full penetration testing, ini dilakukan dengan uji coba penyerangan dari berbagai vektor seperti penyerangan aplikasi web, SQL injection, firewall, wireless network, OS. Dan target testing itu prosesnya sama seperti full penetration, hanya saja penyerangannya itu hanya pada satu vektor saja. Dan sanksinya itu satu, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Yang kedua, pelanggaran tersebut terhadap pasal 40 Undang-Undang 36/1999 tentang telekomunikasi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Yang keempat ada phishing. Phishing merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Biasanya yang dijadikan sebagai sasaran phishing adalah data pribadi, baik nama, usia, alamat, kemudian data akun, username atau password misalnya, dan data finansial seperti informasi kartu kredit dan juga rekening. Phishing bertujuan biasanya untuk memancing orang agar memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan dilakukan untuk tujuan kejahatan. Biasanya, phishing itu pelakunya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang dan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan. Dan pastinya korban juga bakal banyak. Sanksinya sendiri, satu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Yang kedua, Pasal 46 ayat 3 UU ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menyebabkan sistem pengamanan dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Terakhir, yang kelima itu ada pelanggaran hak cipta atau istilahnya itu pembajakan. Adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya. Dalam hal ini, melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, ataupun memamerkan ciptaan dan membuat ciptaan turunan. Pemegang hak cipta adalah pencipta, penerbit, atau pihak lain yang diberi mandat untuk memegang ciptaan tersebut. Pemegang hak cipta biasanya menggunakan standar teknologi dan hukum tertentu untuk mencegah menghukum pelanggar hak cipta. Untuk sanksinya, menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain, dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana paling lama itu 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ini hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk makalah 5 pelanggaran etika dan sanksinya bidang teknologi informasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.